adalah ringkasan cerita asal mula Pangeran Genderuwo yang dikenal noob di kalangan hantu. Seperti yang diketahui bahwa tiap golongan jin atau hantu itu memiliki kerajaan-kerajaan dan juga rajanya masing-masing. Begitu juga dengan golongan hantu jenis genderuwo yang termasuk jin jahat ini. Mereka juga terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan dan juga raja-raja. Salah satunya adalah genderuwo yang satu ini. Ya, dia adalah raja dari salah satu kerajaan genderuwo. Suatu ketika dia memberikan tugas kepada anak sematawayang yang dicintainya, yaitu Pangeran Gondoruo, untuk menimba ilmu dan juga ngetes sekaligus meningkatkan kesaktiannya dengan menakut-nakuti dan memperdayai manusia di alam dimensi manusia. Namun ya, namanya juga genderuwo noob atau nubi atau masih amatir. Di awal karirnya ia benar-benar sering gagal paham, amatir, bodoh dan juga sembrono. Percobaan pertama menakut-nakuti manusia gagal ketika ia bertemu dengan seorang anak laki-laki kecil bernama si Gudel. Kayak gini ya. Apa itu? Hai, perkenalkan, aku Genderuwo. Om Genderuwo, ada apa ini? Aku nggak salah apa-apa. Kamu memang tidak salah. Kamu mau aku culik. Apa ini? Oh iya, aku ingat. Ya. Apa maksudmu? Aku menang Om, aku menang. Maksudmu apa kok menang? Ini menang aku jempol Om pakai telunjuk, jempol sama telunjuk menang jempol Om. Masa nggak tahu? Oh, gitu ya. Aku nggak tahu. Terus gimana? Gimana maksudnya ini? Gini Om, karena aku menang, jadi Omnya harus menutup mata menghitung 1 sampai 10. Oh begitu. Terus gini ya. Terus ya aku lari sembunyi. oh gitu ya. Baik, aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Harus segera lari. 3, 2, 1. Udah sembunyi. Udah. Om cari ya. Wah, tolol banget aku kena tipu anak itu rupanya. Gak boleh dibiarkan lah kan. Harus aku kejar anak itu. Dia sudah berani menipuku. Gak boleh lolos dia. Aduh, lari. Ya, kali ini kamu akan kutangkap. Ya Allah, apa harus kulakukan Om? Ampun Om, apa yang harus kulakukan? Kata Pak Ustadz, aku ingat. Gudel, kalau misalkan suatu saat kamu diganggu makhluk halus atau jin, bacakanlah doa. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin ya Apa yang dia rabbal baca itu kan alamin. doa mau makan. Jangan-jangan dia mau memakanku. Dia mau membunuhku dan memakan bagian tubuhku. Ini bahaya sekali nih. Ini pasti bukan anak manusia biasa. Aku harus kabur. Loh, kok lari? Tolong, lari. ada anak manusia mau makanku. Ternyata doa mau makan pun juga efektif untuk mengusir jin. Aduh, syukur tubuhku masih utuh. Anak manusia itu memakanku. Kamu kenapa kamu sembunyi? Ada anak manusia membaca doa mau makan. Pasti dia mau mengkonsumsi tubuhku.
Oh, genderuwo idiot. Dia itu salah doa. Gak peduli, aku takut. Waktu berlalu ketika kemudian ia semakin kuat. Ternyata sifat sembrononya masih juga belum hilang. Ia malah menggoda seorang cewek jadi-jadian bernama Santo dan berakhir zong. Ih, udaranya dingin banget deh. Andaikan aku punya suami, pasti aku sudah dari tadi. Cocok banget rumah ini. Di rumah ini kelak aku akan membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dengan laki-laki pujaan hatiku. Hai cewek cantik. Ya Allah. Ih, apa itu? Ih, ada orang hutan. Ya Allah, jijik. Halo cewek cantik, aku genderuwo. Kenapa kamu tidak takut padaku? Aku ingin menemanimu malam hari ini. Buat apa takut sama kamu? Dasar monyet. Jelek banget sih kamu. Udah pergi dari sini. Nggak suka banget deh sama kamu. Aduh, jijai rasanya. Pergi dari rumah Eke kamu. Kamu ini. Aku masih belum menunjukkan perubahan wajahku. Kamu akan menyukaiku jika aku sudah berubah menjadi pria yang tampan. Lihat ini. Nah, bagaimana dengan penampilanku yang sekarang? Apakah kamu masih jijik padaku? Jelas tidak jawabannya. Bagaimana? Ya Allah, jangan kinyis-kinyis. Ada roti sobeknya di perutnya. Aduh, kotak-kotak perutnya. Ada 6 kotaknya. Aduh, suka banget deh Eke. Aku akan menghipnotismu supaya kamu selalu tunduk pada perintahku dan melayaniku, menemaniku setiap malam. Nggak usah dihipnotis. Aku lo sudah terhipnotis dari tadi. Aku pasrah deh. Aku pasrah kalau sama kamu. Tak Gigit aku, tak gigit duluan kamu. Sini temani aku. Tidak. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kejadian 10 tahun lalu terulang kembali. Si genderuwo selalu mendatangi wanita itu tiap malam. Hingga pada suatu malam, sudah 2 minggu aku tidak mendatangimu. Dia lagi ngapain di situ? Pasti lagi menungguku. Lah, kok celingak-celinguk seperti itu? Ngapain dia ya tolah-toleh di tempat gelap seperti itu? Ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Aduh, mana ini ya? Di sini apa di sana ya? Ada orang nggak ya? Wah, aduh, khawatir aku. Loh, apa yang terjadi? Kok dia kencing berdiri? Ih, pipis di sini aja, wes. Asik. Jangan-jangan dia itu. Oh, udah 2 minggu nggak didatangin Mas Genderuwo. Sampai lupa cukur kumis. Mau cukur kumis dulu. Nanti kalau Mas Genderuwo lihat aku pakai kumis, dia kaget tuh. Ya, dia laki-laki. Jadi selama ini yang menemaniku setiap malam. Setiap malam itu adalah seorang wanita jadi-jadian. Laki-laki. Gila nih. Aduh,
Kumisku udah lebat banget kayak Hitler. Aduh. harus kucukur Hal ini membuatnya jadi zong dan malah menjerumuskannya ke liang dosa yang akhirnya membuat dirinya sempat minder, pengen muntah-muntah dan juga merasa kotor. Hei, Genderuwo, kamu ngapain di situ? Kok muntah-muntah? Hah? Kamu lagi sakit ya? Kok muntah-muntah di situ? Hah? Tolong ceritakan padaku pengalamanmu. Apakah yang terjadi kepadamu sampai kamu muntah-muntah kayak gitu? Aku merasa kotor, Con. Aku kotor banget. Jadi ceritanya selama beberapa minggu ini aku menemani seorang wanita pria atau wanita jadi-jadian. Con, aku merasa diriku kotor, Con. Muntah lagi wes. Tapi si Pangeran Genderuwo Noob ini akhirnya benar-benar suatu saat jauh lebih kuat, lebih cerdas dan matang. Kalau kata bule-bule luar negeri, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Hingga akhirnya ia berhasil memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti manusia, memperdayai manusia, terutama gadis-gadis belia, untuk diambil jiwanya secara sukarela. Dan kali ini sasaran dari Pangeran Genderuwo itu adalah gadis, anak kuliahan bernama Kamboja. Wah, udah sore nih bro. Ayo wes pulang, udah dapat lumayan nih. Oke dah, ayo wes. Sebentar teman-teman, naluri jombloku merasakan keberadaan hawa perempuan cantik di sekitar sini. Kayaknya di situ tuh. Hati-hati jalannya, pelan-pelan aja bos. Seorang gadis muda ngomong sendiri kayak orang gila. Maksudku ODGJ. Wah, kalau aku melihat seorang gadis muda sendiri dengan hati yang hampa, mengharap kedatangan seorang Arjuna pencari cinta. Dia adalah Mas Kribo yang setia, dan dialah yang bakal selalu di dekatnya, menemaninya sampai akhir hayatnya. Kalau aku malah melihat gunung kembar. Wah, tompel lah kok malah Victor.
Awas pikiran kotor lagi, pulang kamu gak punya telur. Waduh, enggak bos, maksudku aku senang. Lah, senang kenapa? Hobiku ngintip, ada yang mendukung. Ayo wis si tompel ditinggal aja Bu. Ayo dah. Walah, tungguin aku dong teman-teman. Wah, Kribo sama Togo nggak seru. Sayang, tolong kamu jangan berteman dengan yang namanya Mawar ya. Kenapa, say? Percaya saja kepadaku, dia itu anak yang gak baik. Iya deh, percaya kok aku sama kamu. Aku nggak bakal deket-deket lagi sama dia. Sebel deh. Kenapa, Kak? Itu si Bejo, gebetan baru, selalu saja telat balas chat. Cowok emang gitu sih. Ya sabarlah, Kak. Emangnya Kakak chat jam berapa dan dia balasnya jam berapa? Aku chat jam 9 malam, Dek. Jawabnya jam 9 lewat 2 menit. Terus jam 9 lewat 1 menit kemana aja dia? Kan sebel. Aduh, dasar bucin. Setauku loh Kakak Melati kalau lagi males balas chat, kadang-kadang telatnya sampai seharian. Iya toh? Iya juga sih. Mbak Melati, Mbak. Ada apa, Dik Mawar? Ayo ngomong aja, nggak usah pakai rahasia-rahasia segala ah. Tapi ini penting dan memang rahasia, Mbak. Aku khawatir beritanya nyebar dan bikin panik warga kos di sini. Kan kasihan sama yang punya kos. Iya deh, janji rahasia kita berdua pokoknya. Emangnya mau ngomong apa sih? Begini, Mbak. Tahu kan sahabatku si Kamboja? Ya tahulah, emangnya kenapa? Kayak ada yang aneh gitu. Aneh gimana? Kan biasanya si Kamboja keluar sama aku tuh kemana-mana. Sejak punya cowok yang namanya Mas Wowo, perilakunya jadi aneh banget gitu. Kamu jealous ya? Enggak begitu, Mbak, suwer kewer dah. Jadi begini ceritanya. Sore itu memang setelah pulang dari kampus, kita berdua mampir dulu di taman. Soalnya di situ kan ada pohon beringin yang rindang. Nah, di situ kami sempat berfoto. Dan si Kamboja waktu itu menemukan gelang. Yang aneh sih menurutku, dia suka banget dengan gelang itu dan selalu memakainya. Nah, sejak saat itu, kalau ku ajak keluar sepulang kuliah, dia nggak pernah mau, Mbak. Alasannya? Katanya sih mau ke rumah cowoknya, jalan sama cowoknya gitu, yang namanya si Wowo. Tapi aku emang sengaja sih waktu itu ku ikuti. Dia malahan duduk-duduk aja di bawah pohon beringin. Dan yang paling aneh, Mbak, dia berbicara sendiri kayak orang gila, ya seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Dan aku sudah beberapa kali loh melihatnya seperti itu. Waduh, jangan-jangan dia disukai sama makhluk halus tuh. Nah itu dia, kan kasihan, Mbak. Terus
Aku mau ajak dia ke acara ruqyah massal di kampus besok. Ya siapa tahu ada sesuatu yang membuatnya jadi aneh seperti itu dan dia bisa mendapatkan solusinya. Ya setuju. Kalau setuju sih oke-oke aja tuh. Iya mbak, dia setuju katanya. Wah, kakak bangga banget sama kamu dek. Kamu benar-benar gadis mulia. Makasih kakak. Kayaknya itu dia si Kamboja. Shh, biar kakak yang maju. Kamu di belakang aja. Ini urusan profesional. Oke. Shh, pelan-pelan, gak boleh berisik. Ayo, ngapain? Anu. Kamboja dari mana? Dari ngedate sama cowokku si Wowo lah. Oh gitu. Mas Wowonya kemana? Udah pulang. Dia langsung pulang setelah nganterin aku pakai mobilnya. Ya di depan kos barusan. Ya udah ya Mawar, Kak Melati. Aku masuk kamar dulu. Oke dek Kamboja. Gimana kak? Aneh nggak? Kakak dengar suara mobil nggak barusan? Ayo. Iya ya, kakak juga nggak dengar apa-apa sih. Dugaan Dek Mawar bisa jadi akurat tuh. Nah makanya kak, insya Allah aku akan berusaha memecahkan masalah ini segera. Lah kipasnya kok malah mati sih? Duh, gerah banget deh. Iya ya, kok tiba-tiba mati sih kipasnya? Duh, payah nih. Duh, nggak kuat nih, panas banget. Mungkin mau turun hujan dek. Jadinya udaranya terasa panas banget kayak gini. Aduh, mau mandi tapi kok takut ya. Kan penghuni sini banyak dek, ngapain takut? Lagian lampunya juga bisa dinyalakan kok kalau kamu takut. Aduh, ya wes, mandi aja. Gak betah aku. Waduh, biasanya jam segini teman-teman masih belum tidur. Kok tumben sepi ya? Sepi dan mencekam. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Aduh, perasaanku aja kali sih. Duh, kok aku jadi paranoid, jadi penakut kayak gini ya? Jadi halu. Berani-beraninya kamu ikut campur urusanku. Nyah kamu dari kehidupan kekasihku. Jika tidak, kamu akan kujadikan tumbal.
sihirnya di gelang yang ia kenakan itu. Dan malam hari ini makhluk itu menyerang adikku yang terobsesi ingin menolong Kamboja melepaskan diri dari pengaruh sihir makhluk halus itu. Ada dua orang gadis di mobil itu. Buntuti teror mereka agar mereka tidak tenang. Dan kemudian gak mengusik lagi pikiran dari calon korbanku yang ada di kos-kosan ini. Kakakku Melati akhirnya dengan sigap membawaku ke rumah sakit terdekat. Sebuah rumah sakit tua yang tidak terlalu ramai pasien dan bisa langsung memberikanku pertolongan darurat. Ya, setelah kejadian itu tubuhku demam tinggi dan terasa lemah sekali. Kakak memutuskan agar aku dirawat inap di rumah sakit ini. Dan hanya kakakku lah yang tiap malam menjagaku di tempat ini. Setelah 2 malam dirawat di sini, kondisiku mulai membaik. Demammu sudah mulai normal, Dek. Kalau kondisimu sudah membaik, mungkin lusa kamu sudah bisa dinyatakan sehat oleh dokter dan bisa pulang ke kos lagi. Aku kayaknya mau pindah kos, Kak. Masih trauma dengan kejadian waktu itu. Gak usah dipikirkan, Dek. Yang penting kamu istirahat dan menjalani perawatan dulu sampai kondisimu pulih dan normal seperti sedia kala. Iya deh, Kak. Makasih ya, Kak. Ini adalah malam kedua. Beberapa jam yang lalu memang ada pasien lain di sebelahku beserta keluarganya. Ya, jadi kondisinya lumayan ramai. Jadinya aku nggak berpikir yang aneh-aneh terkait kejadian yang menimpaku sebelumnya, dan aku pun merasa aman menginap di sini. Namun suasana jadi agak berubah ketika pasien yang berada di sebelahku beserta keluarga yang menemaninya sudah terlebih dahulu pulang ke rumahnya. Suasananya jadi sepi. Ya, benar sekali, kondisinya jadi sepi sekali. Hanya ketika ada kakak Melati saja aku bisa beristirahat dengan tenang. Kak Melati, aku ngantuk. Aku mau tidur dulu ya, Kak. Jagain aku, soalnya kalau malam aku takut di sini sendirian. Kalau kakak ke kamar kecil atau beli makanan di luar, segera kembali ya, Kak. Iya, kakak akan selalu menjagamu di sini. Ya pastilah. Makasih, Kakak.
pergi ke kamar kecil atau lagi berada di musola sini. Tapi kok lama banget sih? Ngeri juga di sini sendirian. Kok nggak ada pasien lain yang berada di ruangan ini sih? Malah jadinya kepengen cepet pulang kalau kayak gini. Suara apa ya barusan? Mungkin tikus. Itu apa itu? Itu ada tangan siapa itu? Ada tangan. Kenapa badanku nggak bisa digerakkan? Jangan-jangan itu tangan hantu. Kak, tolong aku, Kak. Apa itu, Kak? Kenapa, Dik? Kenapa? Ada hantu, Kak. Ada hantu di rumah sakit ini. Istighfar, Dek. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi beneran, Kak. Ada hantu di sini. Dia menyeretku. Dia menyeretku sampai jatuh. Astagfirullahaladzim. Itu kakimu kenapa, Dek? Kakiku sakit, Kak. Dia menyeretku sampai seperti ini. Kak Melati akhirnya dengan sigap segera menghubungi perawat. Kami pun meminta untuk pindah ruangan. Aku menjelaskan kepada perawat itu panjang lebar tentang kejadian teror hantu yang membuatku terjatuh dan menyeretku sampai kakiku memar. Namun entahlah, mereka percaya atau tidak, mereka justru malah memberikan kami penjelasan yang membagongkan. Mungkin mbaknya terlalu lelah, akhirnya mengalami halusinasi. Biasanya memang gitu, Mbak. Kalau demam tinggi, orang yang sakit itu mengalami seperti itu, halusinasi kayak gitu. Ya sudah, Mbak. Kami minta pindah ruangan lain saja ya. Bisa kan? Baiklah, Mbak. Akan kami usahakan. Kulihat wajah kedua perawat itu datar-datar saja. Aku merasa aneh. Aku merasa ada cerita yang disembunyikan. Dan sepertinya kejadian sepertiku ini bukanlah yang pertama kali terjadi di tempat ini.
Tampak seorang gadis dengan tatapan kosong melihat ke arah luar. Dialah Melati. Ia menghirup segelas teh hangat dengan gemetar. Dalam pikirannya, bayangan kejadian yang baru saja dialami masih belum pudar. Tawa sosok wanita tanpa kepala di kamar mayat itu seakan masih saja terdengar. Namun beberapa tegukan teh hangat sedikit banyak membuatnya jauh lebih tegar. Dalam hatinya ia berharap bahwa semoga kejadian seram yang dialaminya pada saat itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya, sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Melati adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang kesemuanya adalah perempuan. Kakak Melati sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di kota. Sedangkan Melati saat ini status pendidikannya adalah mahasiswa beserta Mawar adiknya. Ia tinggal di kos yang jauh dari kampung halamannya, namun lumayan dekat dengan tempat tinggal kakaknya. Ia seorang gadis yang memiliki kepedulian tinggi dan kasih sayang terutama kepada keluarganya. Ia sudah berada di tempat ini sekitar 2 malam untuk menjaga Mawar, adik tercintanya. Mbak, mohon diurus dulu ya pendaftaran pasien dan segala urusan administrasi lainnya. Segera ya Mbak. Sementara saudaranya saya rawat dulu di bilik C di sebelah situ tuh. Nanti kalau udah selesai, segera informasikan kepada kami di pos perawat bilik C ya Mbak. Oh iya Mbak. Selesai mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi, akhirnya Mawar dan adiknya dipindahkan lagi ke ruangan lain yang lebih tenang tempatnya. Singkat cerita, setelah dilakukan pemeriksaan dan tes oleh dokter, sang adik akhirnya harus dirawat inapkan. Walaupun kondisi kesehatannya tidak ada masalah yang serius, ia diwajibkan agar istirahat total dan mendapatkan perawatan lebih intensif agar kondisi demamnya turun dan bisa pulih jauh lebih cepat. Mbak, insya Allah adiknya nggak apa-apa. Tapi harus tetap dirawat inapkan di sini ya, sampai panas demamnya bisa turun dan kondisinya semakin membaik. Iya dok, terima kasih. Dok, lah aku kok dibilang anjing? Dokter gitu loh. Kok dok? Sekolahku mahal loh mbak. Iya maaf Bu Dokter. Terima kasih ya Bu Dokter. Sama-sama. Mbak, nggak bisa kesini jenguk adik. Adik dirawat di rumah sakit Home Wilaheng di kota loh mbak. Waduh, kayaknya nggak bisa kalau malam ini dek. Mungkin besok lusa aku sekeluarga baru bisa. Lusa kan hari Minggu. Maaf ya dek, aku lagi bantu-bantu suami selesaikan tugas yang numpuk di dinas pengairan. Oh iya mbak, nggak apa-apa. Terima kasih mbak. Assalamualaikum. Iya dek, maaf ya dek. Waalaikumsalam. Oh no. Melati pun akhirnya dengan sabar tetap menemani sang adik yang saat ini sedang sakit. Di malam berikutnya, Alhamdulillah,
Sejak tadi siang sampai malam ini kondisimu stabil, bahkan mulai membaik, Dek. Insya Allah besok udah bisa lepas infus dan kita bisa pulang dari sini. Aduh, kok ngantuk ya? Wah, jam 11.30 nih. Nyari udara segar dulu ah. Akhirnya Melati segera turun dan keluar dari ruangan itu untuk waktu sesaat. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak mencari udara segar untuk sekedar membuang rasa penat. Ia sedikit bosan dan pusing di dalam ruangan itu karena bau obat yang menyengat. Hembusan udara malam terasa lembut menyapa, menghilangkan sedikit rasa bosan dan penat yang Melati rasa. Ia pun lanjut berjalan-jalan menelusuri lorong-lorong dan belokan ke beberapa tempat di rumah sakit itu. Dan tanpa sadar sudah berlalu 30 menit lamanya. Wah, rumah sakit ini ternyata luas juga ya. Kalau nggak jalan-jalan kayak gini, aku nggak bakal tahu loh. Kalau rumah sakit ini luas banget. Setelah puas menelusuri hampir seluruh penjuru rumah sakit itu, ia pun memutuskan untuk kembali menuju ruang rawat inap adiknya melalui lorong lain. Sebuah lorong dengan selasar yang tinggi dan keadaan gelap. Perasaannya tiba-tiba saja berubah. Ia merasakan ada hal lain yang aneh di sekitar lorong ini. Loh, kok baunya aneh banget sih? Kadang seperti bau anyir darah, kadang tercium bau bunga melati yang wangi seperti diriku. Siapa ya? Hah? Dari situ suaranya. Tapi kok gak ada siapa-siapa? Sepi banget sih di sini. Iya, suaranya dari arah situ. Siapa sih? Assalamualaikum. Loh, kok sepi? Kayaknya tadi ada suara yang memanggil-manggil saya dari arah sini ya. Ruangan apa sih ini? Kotor banget, baunya juga nggak enak banget. Apaan sih itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Itu hantu kepala.
Seperti itu ceritanya, Dek. Jadi, kakak juga mengalami hal yang sama dong. Iya, dan aku percaya sekali dengan ceritamu tadi di ruangan itu. Karena aku juga menjumpai sosok mengerikan di pojok rumah sakit ini. Yang menurut Bapak Sekemriti, itu tadi adalah bekas kamar mayat yang sudah nggak terpakai. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, Dek. Insya Allah kita jauh lebih aman di sini. Istirahatlah ya, Dek. Bisa nggak bisa, besok kita pulang. Dan Kak Anggrek akan menjemput kita kira-kira jam 10 pagi. Iya, Kak. Jadi benar kamu diganggu makhluk halus malam itu? Benar, Kak. Aku takut sekali. Sepulang dari sini, aku nggak mau lagi kos di tempat itu, Kak. Aku mau pindah kos. Iya deh, nggak apa-apa. Demi keselamatanmu. Ya Allah, sampai segitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus ini harus tuntas. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Namun aku pasti akan membantumu, Dek. Meneruskan niat baikmu agar kawanmu terbebas dari pengaruh jin yang pastinya akan mencelakakan kawanmu yang bernama Kamboja itu di kemudian hari. Bu, beli nasi bungkus 2 ya. Oh iya Mbak, bentar ya. Wah, sepertinya memang benar. Gadis berbaju putih yang sering nongkrong sendirian di pinggir hutan, ya itu memang lagi diganggu jin dari golongan setan. Maka ia benar-benar dalam bahaya yang kelewatan. Wah iya, aneh kayak orgil gitu. Ngomong sendiri nggak jelas. Maaf Mas, apa yang dimaksud sampean tadi itu gadis berbaju putih pakai jepit rambut motif bunga Kamboja? Loh, kok mbaknya tahu? Iya Mas, itu adik angkatan saya. Dan sepertinya memang dia dalam pengaruh sihir gitu. Wah, bahaya tuh. Oh, gini aja mbak, jika butuh bantuan, sampean bisa simpen nomorku, gimana? Wah, makasih banyak ya Mas untuk tawaran bantuannya. Wah, nggak masalah kok mbak, dengan senang hati saya akan membantu. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Yah, akhirnya kini aku sendiri di kamar ini.
Kamu pindah dari kos ini secara terpaksa, Dek. Tapi bener juga sih kata adikku Mawar. Yah, aku melihat dan memastikan sendiri kemarin maghrib sepulang berbuka puasa bersama. Si Kamboja lagi duduk sendiri di taman yang sudah terbengkalai yang jauh dari pemukiman penduduk. Dia ngomong sendiri seolah-olah di sana ada seseorang yang menemaninya. Itu bisa jadi adalah kekasih tak kasat mata yang diceritakan Mawar dulu. Baiklah, akan ku cari informasi lebih detail dari Kamboja tentang kekasihnya yang bernama Mas Wowo itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dek Kamboja. Iya, siapa ya? Ini aku, Dek. Ini aku, Mbak Melati. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Melati. Wah, tumben nih. Yuk, silakan masuk. Makasih, Dek. Dek Kamboja, ada apa Kak Melati? Nggak jenguk adikku Mawar, kan dia sahabatmu. Iya, loh kan katanya dia sudah sehat Mbak. Iya sudah sih, tapi kan akhirnya dia pindah kos tuh. Lagian kalian berdua kan sahabat, masa nggak jenguk dia sama sekali sih? Sahabat sih emang Kak, tapi gimana lagi, aku sibuk banget nih. Si Kamboja ini beneran sahabat kopet. Kabarnya ia diganggu genderuwo ya? Iya, katanya begitu sih. Kok bisa sih? Menurutku sih nggak ada yang kayak begituan di sini. Kayaknya dia perlu diruqyah tuh. Kamu sendiri gimana? Yang waktu itu ada acara ruqyah masal, berangkat nggak? Berangkat sih, tapi pas acara dimulai tiba-tiba aku merasa pusing, nggak enak badan kayak masuk angin gitu. Ya jadinya aku langsung pulang deh. Ayo, jangan-jangan kamu sendiri tuh yang perlu diruqyah. Ya enggak lah Mbak, aku kan nggak apa-apa. Nggak ada yang aneh tuh. Maaf ya, nggak pernah lihat penampakan genderuwo atau semacamnya gitu. Ih, amit-amit deh. Enggak lah Mbak, aku juga takut kalau lihat hantu-hantu kayak gitu. Emangnya kenapa Mbak? Oh gitu ya. Ya udahlah. Kalau takut ganti topik aja. Boleh tahu nggak tuh cowok kamu yang namanya Wowo? Ih, Mbak ini kepo deh. Lihat fotonya aja gitu, masa nggak boleh sih? Ya gimana ya Mbak? Nggak ada Mbak. Dia nggak pernah mau diajak foto bareng. Nggak pede katanya, wajahnya nggak fotogenik. Padahal lo dia tampan banget. Dan aku selama jadian ini bahkan belum pernah berhasil ngambil fotonya Mbak. Masa sih ada cowok yang pemalu banget kayak gitu? Ya begitulah Mbak. Kamu kalau ngedate sama dia di mana biasanya? Ya biasanya sih di tempat tinggalnya Mbak. Rumahnya besar banget loh.
Satu-satunya rumah elit di sekitar taman kota yang dekat area hutan itu loh. Berdua aja nih. Iya mbak, soalnya orang tua Mas Wowo katanya ada di luar negeri. Waduh, berdua aja. Hayo, udah ngapain aja, hayo. Ih Mbak Melati, ya nggak ngapa-ngapain lah mbak. Lawang cuman ngobrol di depan rumahnya aja kok. Ya udahlah, alhamdulillah nggak ngapa-ngapain. Ih beneran mbak, aduh mbak ini. Sebagai kakak angkatan, juga sebagai kakak dari sahabatmu si Mawar, aku mesti tetap curiga. Aku harus menjagamu tetap aman. Dan aku belum yakin dia cowok baik-baik apa bukan. Dia pemuda baik-baik kok mbak, beneran. Dia baik, kaya, dan juga romantis. Alah, romantis. Alah, paling rokok mangan gratis. Enggak lah, beneran nih. Oke deh. Sebagai kakak dari sahabatmu si Mawar dan orang yang lebih dewasa di sini, aku mesti tetap curiga. Aku harus memastikan agar dirimu tetap aman. Dan aku juga ingin memberikan penilaianku pada Mas Wowo itu. Gimana kalau pas kalian ngedate, aku ikut? Ingat ya, menurut Patrick temannya SpongeBob, pemujaan terhadap seseorang secara berlebihan itu tidak sehat. Harus nih. Ya, soalnya ini kan cinta pertamamu, Dek. Kamu masih polos. Aku khawatir. Boleh kan aku anterin kamu? Janji deh gak bakal gangguin kalian. Aku anterin sampai pintu gerbang aja deh. Ntar kalau pulang tinggal SMS kan bisa. Wah, Mbak Melati baik banget deh. Iya deh Mbak. Besok malam aku ada acara ke rumahnya. Mbak anterin aja dan gak usah dijemput. Soalnya aku mau diajak oleh Mas Wowo ke luar negeri ketemu orang tuanya. Ya, untuk menuju jenjang pernikahan kami. Hah? Pernikahan? Iya dong Mbak, itu buktinya kalau Mas Wowo beneran orang baik-baik dan serius dengan hubungan kami. Kuliahmu? Kan gak ada masalah, setelah menikah lanjut kuliah, ya kan? Iya juga sih. Baiklah, kuantarkan besok malam ya. Makasih Mbak Melati. Waduh, ke luar negeri, acara pernikahan. Aku jadi merinding ya. Duh, kok sepi banget ya Dek kalau malam. Iya Mbak, lokasinya emang sepi. Aku kalau kesini selalu bareng Mas Wowo naik mobil. Ya, kalau aku sendirian jelas nggak berani lah Mbak. Wah, ini kan kawasan dekat hutan yang dulunya sih sebenarnya kawasan padat penduduk. Tapi kalau nggak salah sudah dialihfungsikan sebagai pabrik kertas. Dan taman kotanya kalau nggak salah ada di pinggir hutan itu. Betul sekali Mbak. Kok aneh sih perasaanku? Kan daerah ini sudah jarang ada rumah. Aduh, ya sudahlah, positive thinking aja. Stop Mbak, stop. Nah itu dia Mbak rumahnya. Hah? Itu Besar banget kan rumah Mas Wowo? Ayo Mbak, sini ikutin aku. Aku dari sini aja deh, Dek.
Hai sayang. Wah, siapa orang asing yang ada di kejauhan itu? Temanmu? Iya mas, itu namanya Mbak Melati. Tadi Mbak Melati yang nganterin aku sampai sini. Mbak, ayo sini, katanya mau kenalan sama cowokku. Kan bocah, itu cowoknya. Dia bukan manusia deh, dia makhluk halus, genderuwo. Kang bocah, lari Kang bocah, cepetan lari ke sini. Mbak, kamu itu ngomong apa sih? Ini Mas Wawa kekasihku. Jelas-jelas dia manusia. Kok Mbak tega bilang cowokku itu genderuwo? Kalau Mbak Melati emang gak suka, segeranya dari tempat ini. Pergi sekarang juga kamu, Mbak. Kamboja sadar. Kamboja sadarlah. Baiklah, kamu tunggu di sini ya. Aku akan mencari bantuan. Percuma kau sadarkan dia. Sihir dari gelang yang ada di tangannya sudah mengikat Raden dengan kontrak mati yang didasari rasa cinta kepadaku. Aku akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada korban-korbanku yang mati karena ketakutan. Mas Wawa, maafin Mbak Melati ya Mas, dia bersikap aneh. Santuy sayang, yang terpenting bagiku adalah keikhlasanmu memberikan seluruh jiwamu kepadaku. Tentu saja Mas Wawa, jiwa raga dan kasih sayangku semua hanya milikmu. Aku ingin bersamamu selama-lamanya. Terima kasih sayang. Ya Allah Kamboja, duh gimana nih, sepeda motorku lah kok malah macet. Dan kamu gak akan pergi kemana-mana. Kamu juga akan jadi korbanku malam hari ini. Kenapa tiba-tiba tubuhku lemas? Siapa saja? Tolong! Mas Togok, tolong! Tenang aja Mbak, aku dan teman-teman sudah ada di TKP. Tak akan ada yang menolongmu di tempat ini. Tak ada seorang pun yang berani celaka karena lalu lalang di jalan ini seenaknya di malam hari. Karena akulah penguasa daerah ini. Hah? Loh. Hah? Mana? Loh. Loh, yang naik sepeda juga gak ada. Sialan. Siapa yang membawanya? Cepat sekali. Ternyata dua nyambi berbaju merah itu rupanya yang sudah menggondol mangsaku. Awas kalian berdua, jangan lari kalian. Awas Bu, jatuh. Aman Sulaiman, sudah kuikat nih. Mas berdua, makasih ya Mas. Wah, badai belum berlalu nih Mbak. Harus segera menuju tempat yang lebih aman biar si Gondoruwonya gak mengejar. Santai geng, Bu geng. Pak Bos ada di garda terdepan.
kataku. Enak saja kamu. Segera pergi dari sini, atau kau akan kucabik-cabik seperti korbanku yang lainnya. Hantu mata keranjang ya. Aku sudah mencarimu kemana-mana beberapa bulan yang lalu. Jangan ngawur, aku ini genderuwo. Dan buat apa kamu mencariku? Lah iya, kamu itu genderuwo mata keranjang alias hantu cabul. Aku mencarimu dengan tujuan untuk memusnahkanmu dari alam manusia ini. Apa kamu bilang? Baiklah, gak perlu basa-basi. Akan kulumatkan kau malam hari ini. Baiklah, majulah kau, karena tujuanku juga sama. Tujuanku kesini adalah untuk menghabisimu. Baiklah, sekarang giliranku. Terima badai. Sialan, kenapa aku bisa dilukai? Sepertinya aku salah sasaran. Kuat sekali dia. Cepat sekali asap keluar dari tubuh padatmu, genderuwo. Mau berubah jadi makhluk astral lagi? Tidak semudah itu, Ferguson. Baik. Tendangan tanpa alasan. Pukulan di tubuh petaka. Portal pindah dimensi yang ada di pohon tua itu sudah tidak berfungsi lagi, dan kamu sudah kehilangan konsentrasi serta tenaga untuk berubah ke wujud astralmu. Baiklah, satu pukulan lagi, maka tamatlah riwayatmu, makhluk jahat. Panas. Genderuwo yang suka melukai, bahkan membunuh beberapa korbannya, yaitu para gadis yang apes lewat di tempat ini dalam kurun waktu 3 bulan, ternyata masih noob. Dia tampak sekali kesulitan mengendalikan kekuatan dan kecepatan tubuh padatnya. Dia belum sepenuhnya memahami bahwa ketika dia masuk ke dimensi manusia dan berusaha memadatkan tubuh seperti manusia, maka hukum dimensi manusia juga berlaku padanya. Dan terkait sihir, mohon maaf genderuwo, insya Allah sihir tidak akan mempan bagiku. Dan akhirnya ia pun terbakar karena luka parah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dia benar-benar musnah, dan semoga tak ada lagi kejadian yang sangat merugikan akibat ulah jin-jin jahat seperti itu bagi orang-orang yang lewat di sekitar tempat ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Mas Togok, Mas Kribo, dan Mas Bogeng. Sama-sama Mbak. Oh ya, buat Mbak Kamboja, jangan suka ngelamun dan kosong pikirannya ya, biar nggak diganggu lagi oleh jin jahat. Iya Mas, maaf. Baiklah Mbak, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini? YNTKTS. Apa itu? Ya nggak tahu kok tanya saya. Oh, anak buah koplak. Nak, kenapa nak? Ya, aku diajar manusia berbaju kuning. Menurut informasi, namanya itu Togok. Aku sampai pingsan dan luka-luka ya. Untung aku masih bisa melarikan diri. Loh,
Kok bisa gitu, nak? Dia kuat sekali ya. Makanya tenagaku untuk memadatkan tubuh terkuras habis pada saat pertempuran. Wah, kurang asem. Baiklah, biar aku utus seorang hybrid, setengah manusia, setengah jin, yang tangguh untuk membalaskan dendam putra kesayanganku. Dia adalah sosok yang lebih tangguh, kuat, cepat, plus lebih cabul daripada kita-kita kaum Gondoruo. Biar dia yang akan menghabisi orang yang bernama Togok ini. Di suatu malam, di tempat yang sepi, duduklah 3 orang pemuda. 3 orang ini tidak sedang nyari nomor togel, namun ketiganya sedang membicarakan sesuatu yang penting dan genting terkait dengan kejadian yang baru saja menimpa salah seorang di antara mereka. Ya, nama pemuda ini adalah Reki. Ia adalah seorang pejuang rupiah, pekerja keras. Dan malam ini Reki baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ia menceritakan semua kejadian itu pada Togok dan Tompel, yang sebelumnya merekalah yang menolong Reki dalam keadaan babak belur di jalanan. Mas Reki, santuy saja mas. Hirup nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan ya. Keluarkannya lewat mulut mas, nggak usah lewat kentut. Iya Mas Togok, begini Mas ceritanya. Tadi kira-kira jam 8 malam aku pulang melewati daerah Padang Pasir Mas. Itu loh, daerah penambangan pasir. Biasanya sih di situ sering banyak orang lalu lalang, tapi tadi itu sepi banget. Ya, namun aku nggak patah semangat, aku tetap lewat situ. Ember. Mas, Mbak, Bu, Pak, ayo beli ember. Ember anti pecah loh. Ayo lur, ayo dibeli embernya. Setelah berjalan agak jauh, aku pun mendengar seperti teriakan seorang gadis. Ya Mete, tolong lepaskan aku, tolong. Dan benar sekali, ketika ku intip dari balik pepohonan, aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Apa-apaan sih ini? Siapa sih gadis itu? Dan siapa juga kakek-kakek yang hanya pakai kolor hijau itu? Ngeri banget, Jir. Mau kau apakan aku? Ini apa ini? Ular mata buta. Tolong. Nyawamu ada di tanganku. Sayang sekali kamu tidak perawan. Akan kubunuh, akan kuhisap saripati tubuhmu hingga habis tak bersisa. Sesaat aku benar-benar ketakutan dan tubuhku kaku, tak bisa bergerak, tak bisa berkata-kata. Ingin ku teriak, hatiku melarang. Kalau memang begitu maumu, untuk apa semua kata kau titip di hatiku? Lah kok malah nyanyi toh mas? Ya sudah, mungkin dia terbawa suasana. Oke, lanjutkan lur. Tubuh wanita itu habis terhisap oleh tentakel yang dimiliki siluman tua berkolor hijau itu. Sial, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Namun entah
Ada apa dalam diriku waktu itu? Walaupun aku seperti pahlawan kesiangan, jiwa superheroku meronta-ronta. Barada daging engine-ku memanggilku untuk bergerak melawan siluman kolor hijau itu. Curururururu. Sebenarnya aku sudah tahu kamu mengintipku tadi dari balik pepohonan itu kan? Cururururu. Namun kubiarkan karena aku gak selera sama sekali memangsa makhluk sepertimu. Dasar coro, awas matamu bintitan loh. Oh, jadi kamu mau melawanku ya? Manusia lemah sepertimu gak level melawan diriku yang gagah perkosa ini. Dengan jiwa kesatria dan kuda-kuda Kapten Amerika, aku pun bersiap melawan siluman kolor hijau itu. Kolor hijau, tamengku ini adalah ember yang terbuat dari bahan khusus anti pecah loh. Aku akan menghentikan perbuatan jahatmu malam hari ini. Curururu, coba saja. Terimalah ini. Wasya, wasya. Hai, hijia. Kalau cuma serangan kayak gini gak bakal mempan padaku. Bercandamu jelek nak. Sialah, padahal aku melawannya dengan sungguh-sungguh malah dianggap bercanda. Waduh, tinggal tersisa satu nih. Semua tameng emberku sudah dipecahkannya. Wah, kuat sekali dia. Akan kuhancurkan yang itu juga. Aduh, tamengku. Apa ini? Belalainya. Gila nih. Telur-telur gila nih. Apa ini? Tolong lepaskan aku. Aduh. Sudah ku bilang aku nggak tertarik memangsa anak laki-laki jelek sepertimu. Bilang pada orang berbaju kuning kayak tai bernama Togok, aku kolor hijau, utusan dari Raja Gondoruo, ingin membalaskan dendam putra mahkotanya yang sudah dibuat babak belur. Bilang kalau aku menantangnya berduel sampai mampus. Jika dia bisa mengalahkanku, aku jamin sihirku akan hilang. Dan tumpukan mayat yang sudah jadi tulang berulang ini, coba kamu lihat. Ini akan bisa ditemukan dengan mudah. Itu juga kalau dia bisa mengalahkanku, yang memiliki kekuatan tak terkalahkan. Ingat, malam hari duelnya, ya. Kapan dan dimanapun aku siap. Seperti itu mas ceritanya. Ngeri banget. Baiklah. Mas, tadi kamu cerita kalau kamu hanya dicekik pakai belalainya kolor hijau. Lah, itu wajahmu kok sampai babak belur kayak maling kotang yang ditangkap masa sih? Ini ya mas, nganu mas. Waktu aku lari dari kolor hijau, aku terpleset tai kucing mas. Sedih mas. Weladalah. Itu mas, timbannya yang kamu bawa itu pecah juga ya? Iya mas, tapi dikit kok mas. Mas Tompel mau beli nggak? Iya deh, kasihan kamu. Wah, makasih ya mas. Bentar mas, saya bungkusin. Mas, tapi bohong. Ya. Asu tenan, aku kena prank. Oke, biar aku ladeni dia malam ini. Kebetulan juga kasus orang hilang ini memang merepotkan pihak berwajib. Dan bahkan kasus ini belum bisa diselesaikan oleh kesatria Batang Hitam. Semoga saja aku bisa membantu meringkus pelaku kejahatan ini.
Terima kasih ya Mas Riki buat informasinya. Iya Mas Togok, sama-sama Mas. Oke Tompel, minta tolong ya, bantu Mas Riki merawat lukanya. Aku akan menuju tempat yang diceritakan olehnya barusan. Alasannya apa, Gok? Kenapa harus aku yang merawatnya? Alasannya karena baju kalian warnanya sama. Sama-sama ungu. Hihir, janda selalu terdepan coy. Asik. Wah, alasanmu ini benar-benar membagongkan. Ayo wis, gak apa-apa lah. Ayo wis Mas Riki, kurawat lukamu di rumah ya. Malam itu juga Mas Togok segera menuju TKP untuk menyanggupi tantangan duel siluman kolor ijo yang merupakan utusan dari Raja Gondoruo. Wah, menurut cerita sih di sekitar sini ya. Oh iya, aku merasakan hawa siluman yang kuat di sini. Nah, itu dia biang keroknya. Cororororo. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ternyata sosok Togok ini gercep juga ya. Emping melinjo dimakan nikmat saat angin malam berhembus sepoi-sepoi. Terus Hei siluman kolor ijo tua yang jahat, akan kusikat kamu sampai meninggoy. tunjukkan kemampuanmu manusia lemah. Akulah siluman terkuat yang gagah perkosa. Akan kuhancurkan dirimu sampai habis tak bersisa. Jangan sombong, majulah kamu. Sial, kuat juga dia. Ini baru pemanasan. Aku juga baru pemanasan tahu. Mukamu terlalu dekat tahu. Awas kamu ya. Mama. Sepertinya dia lemah. Tapi aku yakin siluman ini pasti masih menyimpan kekuatan lainnya. Aku nggak boleh meremehkan. Aku nggak boleh lengah. Kurang ajar banget nih bocah. Akan kutunjukkan kekuatan mata superku. Jurus mata iblis yang bisa memprediksi semua gerakan lawan. Mata sangean. Oi, kenapa? Takut ya? Oke lah kalau begitu. Kalau kamu nggak mau maju duluan, biar aku yang maju. Terimalah seranganku selanjutnya. Dengan senang hati. Jurus serangan membabi buta. Akan kutiru gerakanmu. Jurus serangan membabi ngepet. Jurus tawur. Sial. Dia meniru semua gerakanku dan memprediksi semua serangan selanjutnya. Kenapa Togok? Kaget ya? Cororororo. Aku tidak akan kalah oleh coro sepertimu. Banyak bicara. Sepertinya benar. Dia telah mengupgrade kemampuannya dengan kemampuan mata merahnya itu. Baiklah, kalau begitu, biar ku kasih kemampuan bela diriku yang lebih cepat, lentur, kuat, dan juga keras. Pertama-tama, makan nih sandalku. Serangan sandal jepitmu itu kurang cepat karena mudah. Aku mudah sekali menebak alurnya. Kamu salah sangka siluman peot. Bukan sandal itu maksudnya. Itu cuma biar aku bisa bergerak lebih cepat. Untuk selanjutnya, jurus Togok. Tubuh beruap.
Siaplah siluman, aku nggak akan sungkan memukul pantatmu. Dengan senang hati. Ya. Apa ini? Dulu, gerakannya cepat sekali. Sial, aku tidak sanggup menebak arah serangannya. Woi, lihat kemana kamu? Aku di sini. Halo, kepala itu kena. Ini masih belum seberapa, terimalah ini. Dulu. Tengok anak lama. Oh, dibawa kemana tuh ini? Eits, jangan pingsan dulu. Masih ada satu lagi hadiah buatmu. Dengan sapam. Lagi, tendangan tornado. Untung saja aku masih punya armor ini. Gue adalah Trimo Pade. Selanjutnya, serangan beruntung tokoh. Sial, aku bahkan tak mampu melihat gerakannya sama sekali. Untung saja aku masih punya armor yang melindungi tubuhku. Jadinya tak ada luka fatal yang mengenaiku. Dan kemampuan regenerasiku bisa segera menyelamatkanku. Kalau begini, aku harus mengandalkan tentakelku, jurus otomatis yang menyerang lawan dengan deteksi panas tubuh. Pasti kena kalau yang ini. Tinggal ku tunggu saja dia mendekatiku. Nah, itu dia yang mendekat. Makan ini jurus tentakel. Wah, gawat jurusnya. Sepertinya kamu belum sunat ya. Oke, selanjutnya jurus pengerasan. Serangan cari gunting. Hup, Hai, hup, hai, hai, hup, ya. Kamu benar kurang ajar. Masa depanku suram deh kalau begini. sepertinya ada yang aneh. Dari tadi dia jelas-jelas terkena seranganku. Tapi sepertinya dia memiliki pelindung khusus. Luka yang tidak fatal itu mampu ia sembuhkan tepat waktu. Harus ku cari tahu segera. Nah, ketemu. Terimalah seranganku selanjutnya, siluman. Hup. Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Loh, kok dia bisa tahu? Bulu kuduku, bulu dadaku, bulu ketekku, semua buluku dicabutnya. Wah, gawat ini. Armor di tubuhmu sudah kucabut semua, siluman. Sekarang bersih kinclong. Dan mulai detik ini, kamu cocok untuk nerima endorsement produk penghilang bulu tubuh. Tak bisa ku biarkan. Kalau begitu, agar dia tidak mendekat, akan kuberikan serangan tercepat. Terimalah serangan tercepat. Jarak jauhku ini, Togok. Tembakan pistol upil badak. Wah, gawat. Aku harus menghindarinya. Sebaiknya aku ke udara saja. Walaupun di sini berbahaya, namun dari jangkauan yang sangat jauh dan adanya gaya gravitasi ini jelas mengurangi akurasi dan kecepatan tembakannya. Baiklah, terpaksa aku gunakan serangan jarak jauhku juga. Oke dulur, bentar ya, aku mau nyari upil dulu. Mana ya? Ketemu. Oke, terimalah jurusku ini. Jurus serangan bom upil. Apa itu? Sialan, jurus bom upil. Jurus pijat retek-retek. Mau pinggangku. Enak kan? Ya kemana kamu? Di sini lagi. Dia bisa ada di mana-mana. Di mana dia? Di sini ya, jangan tanpa alasan. Di mana ini? Undangan.
Sialan, tanpa pelindung tubuh, tubuhku bisa hancur dan kemampuan regenerasiku tidak bisa memulihkannya secara tepat waktu. Tak akan kubiarkan. Kalau nggak segera kukeluarkan mode perubahan terakhir, aku bisa mati babak belur dibuatnya. Baiklah Togok, inilah perubahan terakhirku. Inilah intisari kekuatanku. Lihatlah dengan seksama kekuatan ototku yang berdenyut-denyut manja ini. Ya, jurus kolostrum full nutrisi. Ya. Waduh, kamu pasti rajin konsumsi steroid ya? Sampai kayak ayam potong gitu badanmu. Coro, ngawur aja Coro ini. Ini bukan steroid. Jurus ini kuciptakan dari saripati korban-korbanku, juga dari protein hewani yang tinggi, dari susu perawan tradisional dan susu wewe gombel. Ototku benar-benar berdenyut-denyut manja. Ini menghancurkan dirimu. Bersiaplah Togok. Siap. Oh, kekuatannya bertambah. Wah, kekuatannya juga. Ayolah, terimalah ini. Berkat dariku. Terimalah ini. Jangan coba-coba remehkan ototku ini Togok. Kali ini Togok benar-benar menghadapi ancaman yang serius. Keduanya bertarung tampak lebih seimbang. Dan karena kreatornya benar-benar capek gambar frame by frame sampai ribuan, serta khawatir gak bisa selesai hari Sabtu, maka keduanya pun berinisiatif untuk mengakhiri pertarungan ini dengan jurus pamungkas mereka masing-masing. Siluman ini sepertinya hendak mengulur waktu. Sepertinya dia berusaha membuatku kehabisan tenaga. Tak akan kubiarkan. Baiklah, akan kukeluarkan jurus pamungkasku. Super Togok. Bocah Coro ini sepertinya hendak mengulur waktu sampai pagi dan menghabisiku saat kondisiku lemah di pagi hari. Kurang beberapa jam lagi matahari terbit. Tak akan kubiarkan. Baiklah, akan kukeluarkan kekuatan pamungkasku. Hei bocah, inilah jurus pamungkasku, jurus yang akan membawamu tamasya ke alam baka. Terimalah ini jurus tinju neraka. Baiklah, terimalah serangan dariku. Kekuatan pamungkas, tinju Togok, pukulan 100% tenaga. Kenapa ini? Kenapa tubuhku yang malah terbakar? Tidak, kuat sekali serangannya. Kreator kamu Togok. Sepertinya siluman ini sudah benar-benar wassalam. Aura jahatnya lenyap. Baiklah, akan kucari para korban itu di sekitar sini. Setelah beberapa saat mencari, berdasarkan petunjuk dari Mas Riki, si penjual ember keliling, akhirnya Mas Togok bisa menemukan lokasi yang dimaksudkan.
Dan urusan ini kemudian diambil alih oleh pihak yang berwajib untuk kemudian menyerahkan jasad korban yang tinggal tulang belulang ke keluarga yang bersangkutan.